Hai guys, welcome back to Ica Vlog. Udah lama kita nggak ketemu, jadi hari ini kita kembali lagi bertemu di Ica Vlog. Sebenarnya ini bukan vlog sih, tapi karena nama YouTube ya Ica Vlog, jadi ya udah. Oke, jadi hari ini sesuai judul kita akan membahas tentang tips menjadi anak kos. Jadi buat kamu yang baru pertama kali ngekos atau kamu yang belum pernah ngekos, ya sama aja sih. Ya beberapa tips yang bisa kamu jadikan acuan ketika kamu ingin menjadi anak kos kayak gitu. Segala hal akan aku kasih tips, segala hal akan aku bahas untuk kamu yang mau jadi anak kos atau pertama kali jadi anak kos. Jadi langsung aja simak tipsnya. Oke, untuk tips yang pertama adalah tentang lokasi. Jadi kan kalau milih kos tuh kita perlu tahu ya lokasinya di mana kayak gitu. Nah, beberapa tips dari aku adalah dalam memilih lokasi kos, teman-teman pilihlah lokasi yang strategis. Strategis di sini maksudnya adalah pertama yang deket dari kampus kayak gitu, yang deket sama fakultas teman-teman. Kenapa? Itu adalah untuk memudahkan ya. Jadi misal nih teman-teman nggak bisa bawa motor misalnya, atau nggak ada kendaraan, terus teman-teman mau jalan kaki itu dekat kayak gitu. Ataupun nanti misalnya teman-teman ada kelas pagi, kalau misalnya teman-teman pilih yang agak jauh, terus nanti teman-teman harus kuliah pagi, itu pasti bakal macet kayak gitu. Jadi teman-teman membutuhkan waktu dan perjalanan yang lebih lama untuk sampai di kampus kayak gitu. Jadi semakin dekat itu semakin baik, karena teman-teman nggak perlu tuh melewati hiruk-pikuk jalanan yang macet lah, inilah kayak gitu. Jadi makin jauh mungkin teman-teman harus effort lebih awal pergi kayak gitu. Jadi pilihlah kos yang dekat. Nah, selain itu strategis di sini adalah misalnya nih teman-teman ada kosan, terus carilah tempat kos yang emang di sekitarnya tuh ada akses berbagai macam. Misalnya nih di sekelilingnya banyak warung makan, ataupun ada masjid, atau minimarket, Indomaret, ataupun berbagai hal-hal yang strategis yang emang teman-teman butuhin kayak gitu. Kayak misalnya lagi ada laundry atau bengkel atau apapun kayak gitu. Kadang kan ada nih kosan yang jauh kayak gitu. Jadi misal teman-teman mau ngambil duit ATM misalnya, terus teman-teman harus jalan jauh dulu atau harus keluar dulu kayak gitu. Jadi coba pilih lokasi kosan yang emang strategis di tempat-tempat umum kayak gitu, tempat-tempat yang menyediakan fasilitas umum kayak gitu. Terus juga kenapa kita harus cari kosan yang deket kayak gitu dari kampus atau fakultas? Biasanya kan mahasiswa itu mereka kalau misalnya ada kegiatan itu kadang pulang malam ya. Nah, jadi kan kadang tuh jalanan ada yang sepi kayak gitu. Atau kadang misalnya karena udah terlalu malam pasti agak bahaya ya buat pulang jauh kayak gitu. Ada berbagai macam, aku tidak menakut-nakuti, tapi kadang tuh kan semoga aja tidak terjadi, tapi biasanya kan kadang juga ada tuh hal-hal semacam itu kayak gitu. Nah, untuk menghindarinya ketika kosan kita deket, itu akan insya Allah dan semoga lebih aman kayak gitu. Jadi, tapi sebenarnya kan biaya kos itu macam-macam ya. Ada yang makin deket itu makin mahal, kalau yang strategis makin mahal, kalau makin jauh makin murah. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman gimana budget uangnya, dan juga gimana teman-teman bisa menemukan kayak gitu. Karena kalau misalnya ini aku kayak di kosan aku ini, di sekitar ini semuanya mahal kecuali kos yang ini. Jadi kayak sebenarnya itu juga untung-untungan sih. Jadi semoga teman-teman bisa mencari kos dengan lokasi terbaik gitu. Tips yang kedua adalah dalam mencari kos, teman-teman harus cek kondisi kos tersebut, dari fasilitas, terus keadaan sekitar, dan aturan-aturan kos. Jadi kayak kita bahas dari segi fasilitas dulu ya. Misal nih ada kos yang kamar mandi di dalam, ada kamar mandi di luar kayak gitu. Jadi maksudnya kamar mandi dalam ini satu ruangan atau satu kamar itu punya kamar mandi masing-masing. Ada yang kamar mandinya bersama. Nah, itu teman-teman prefer kemana? Lebih suka yang pemakaian bersama atau enggak gitu. Ada juga tipe yang dia kamar mandi di luar tapi tertutup, ada yang terbuka kayak gitu. Jadi teman-teman coba cek fasilitasnya. Terus nanti juga misal untuk di kamarnya itu udah disediain lemari belum, kasur belum, meja belajar apakah teman-teman harus beli dulu gitu, atau ada yang udah menyediakan include, jadi teman-teman tinggal datang aja dan bawa barang pribadi teman-teman kayak gitu. Jadi itu ditanyain juga. Terus ada beberapa kosan yang emang dia
udah include biaya kosnya itu sama listrik, uang gas, dan wifi kayak gitu. Sedangkan ada kosan yang nggak include, jadi teman-teman kalau misalnya mau wifi teman-teman bayar lagi, teman-teman mau pakai listrik itu bayar, terus air misalnya buat mandi dan lain-lain itu beda lagi, ada juga yang kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mencari kosan, tanyakan dulu kepada pemilik kosnya apakah ini sudah include atau belum kayak gitu. Terus selain itu juga teman-teman perlu menanyakan kondisi dapur. Jadi kalau misalnya teman-teman hobi masak nih, teman-teman boleh nanya ini apa ada dapurnya bersama atau gimana kayak gitu. Terus nanti biaya gasnya gimana, bersama atau sudah include kayak gitu kan. Soalnya kalau ada beberapa kosan yang ditemukan itu mereka tidak boleh masak di kosannya kayak gitu. Jadi ibu kosnya melarang untuk memasak. Jadi nggak boleh bawa rice cooker, tidak boleh melakukan aktivitas memasak di kosannya kayak gitu. Itu ada beberapa juga kosan kayak gitu. Terus ada juga kos-kosan yang nggak bisa mencuci. Jadi teman-teman nggak boleh mencuci, jadi harus laundry kayak gitu. Ada juga yang seperti itu karena dia tidak menyediakan tempat untuk mencuci. Yang listrik tadi kayak misalnya teman-teman mandi mencuci itu nambah lagi bayarnya. Kalau misalnya pakai mesin cuci beda lagi gitu. Jadi semuanya tergantung dari aturan dari masing-masing kos. Jadi teman-teman coba tanya fasilitasnya gimana, kalau misalnya cocok ambil kayak gitu. Nah tambahan juga, jadi buat beberapa orang yang apalagi mahasiswa biasanya ada kegiatan sampai malam ya. Nah itu teman-teman juga tanyain apakah ibu kosnya punya aturan jam malam. Kalau misalnya ada yang jam 8 atau jam 10 itu pagar udah dikunci, atau kayak jam 9 gak boleh masuk lagi kayak gitu, ada kan. Ada juga yang kosan yang ngasih kunci pagarnya, jadi meskipun dikunci teman-teman bisa buka, itu juga ada yang kayak gitu. Ada juga kosan yang free 24 jam, jadi kayak kalian dibebasin mau pulang jam berapa aja terserah. Nanti biasanya pagarnya nggak dikunci, ataupun kalau dikunci dikasih kunci pagarnya. Nah itu juga ditanyain apakah ibu kosnya punya aturan tersendiri nggak sih buat anak-anak kosannya kayak gitu. Nah terus juga ada kos-kosan yang emang isinya kos-kosan doang, alias mahasiswanya, nggak ada pemilik kosnya, jadi tinggalnya beda rumah. Ada yang di lingkungan itu ada pemilik kosannya kayak gitu. Nah kalau aku sendiri pemilik kosannya nggak ada, jadi dia beda rumah kayak gitu. Jadi itu juga mungkin bisa menjadi salah satu concern teman-teman ya. Itu kembali lagi ya teman-teman, sesuai tergantung ibu kosnya kayak gitu dan selera teman-teman mau tinggal barengan, berdampingan ataupun terpisah kayak gitu. Jadi ada yang beda-beda, ada yang bapak atau ibu kosnya tinggal di sana, ada yang enggak gitu. Nah kemudian yang keberapa lagi sih? Yang ketiga. Nah yang ketiga adalah tentang memasak. Oke. Jadi di sini aku tidak akan membahas tentang cara mengelola keuangan ya, karena aku sendiri jujur belum bisa ya. Nggak ada tuh aku kayak, kalau ada sih anak kos yang mereka menetapkan membagi-bagi uang bulanannya, ini yang untuk apa. Kalau aku sendiri aku belum bisa, jadi aku tidak bisa men-share itu karena ini adalah versi pribadi aku, jadi ini berdasarkan diri aku sendiri gitu. Itu kembali lagi ke teman-teman sendiri, mau memasak atau enggak, mau GoFood atau beli makanan online setiap hari juga bisa. Atau kalau rajin ataupun niat atau pengen atau seneng itu bisa masak kayak gitu. Kalau aku sih tipenya gabungan, tapi kebanyakan beli kayak gitu. Kenapa? Pertama, kadang kalau pas kuliah itu aku pergi pagi pulang sore, jadi nyampe kosan tuh udah meloyo kayaknya, udah capek, jadi nggak ada waktu lagi buat masak, kayak nggak ada tenaga gitu guys. Kalau malamnya ada lagi laporan yang dikumpul besok kayak gitu. Terus jadi biasanya aku beli kayak gitu, tapi masak nasi sendiri. Tapi belakangan ini, itu dulu pas awal aku maba ya, belakangan ini aku lebih sering beli sih kebanyakan. Kalau dulu itu perbandingannya mungkin masih tergolong hemat sih, karena aku beli yang murah-murah. Tapi semenjak ya tau ya, awal lidah aku menyesuaikan, jadi aku agak tersiksa kayak gitu. Kalian bisa nonton vlog sebelumnya tentang culture shock di Jogja. Tapi sekarang aku udah menemukan makanan-makanan enak, jadi aku beli yang enak-enak dan itu harganya tentu tidak beda lah kayak gitu ya. Jadi ya itu, jadi agak sedikit mengeluarkan uang lebih banyak kayak gitu. Jadi tapi aku selalu
spend money terbesar aku adalah di makanan kayak gitu. Jadi untuk share tips tentang menghemat ataupun tentang pembagian uang selama menjadi anak kos, aku tidak bisa bilang karena aku sendiri belum bisa kayak gitu. Nah tapi untuk ini tips masak-memasak itu, kalau misalnya kalian yang suka ya bisa sih dicoba kayak gitu untuk masak di kos, kalau misalnya kalian senang memasak kayak gitu. Tapi kembali lagi ya, ada kosan yang tidak bisa atau tidak punya dapur untuk memasak. Jadi kalau misalnya kalian senang memasak dan pengen memasak, itu bisa cari kosan yang ada dapurnya kayak gitu. Dan itu biasanya emang aku bilang kalau memasak akan lebih menghemat kayak gitu. Tapi kalau aku sih karena aku mager ya. Ya selain mager juga kadang capek kayak gitu. Ya alasan aja ya. Yang keempat, nah kalau yang keempat ini adalah tentang barang bawaan. Jadi dulu sedikit cerita dulu ya, aku prinsipnya karena ini bukan tempatku, aku tidak selamanya di sini, jadi aku yaudahlah seadanya aja kayak gitu. Tapi lambat laun aku menyadari kayak ternyata aku tuh kan punya, dari lubuk hati terdalam tuh aku pengen punya kamar sendiri yang bisa aku hias-hias kayak gitu, yang bisa aku tata sesuka hatiku gitu. Tapi lambat laun aku kayak pas awal-awal tuh ngapain sih aku beli-beli ini, buang-buang duit aja kayak gitu. Lagian aku juga nggak selamanya di sini kayak gitu. Ternyata adalah kenyamanan itu yang paling penting kayak gitu. Jadi tatalah kamarmu sesuai dengan kenyamananmu sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nyaman dengan tataan-tataan ini, ya udah bikin kamarnya senyaman itu, karena kalian bakal tinggal di sana dalam waktu 4 tahun kayak gitu. Jadi kayak ya 4 tahun itu cukup lama dan kalian harus nyaman kayak gitu. Kalau aku di awal-awal dulu kayak ini bukan punya aku, ngapain aku tata kayak gitu. Tapi ternyata salah guys kayak gitu. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya pokoknya dengan budget masing-masing kayak gitu. Ada orang yang misalnya kalian nyaman ya, meskipun kalian tidak mau menghias-hias tapi kalian anggap oh kamarnya sudah nyaman, oke, fine kayak gitu. Misalnya nih kalian di rumah kenyamanannya itu level tata-tatanya 100%. Kalau di kosan ya udahlah 70% aja tapi masih nyaman kayak gitu. Jadi kayak tidak harus seperti wah di kamar rumah tapi tetap nyaman kayak gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing. Tapi kalau saranku sih ya bikinlah nyaman kayak gitu. Kayak misalnya nih aku contohin seperti gambar di belakang itu. Jadi aku tuh seneng banget kan sebenarnya kayak hias-hias. Tuh ada lampu juga tuh di situ, lampu. Dulu tuh aku kayak ngapain sih kayak gitu. Kayak ini bukan punya aku gitu. Tapi ternyata kayak membuat vibes kamar itu sesuatu itu kayak bikin semangat kayak gitu, bikin kita makin cinta sama kamar kita kayak gitu. Jadi kayak nggak flat aja. Jadi makanya aku menghias itu. Dan ini baru belakangan ini loh, baru 2021. Jadi kayak sedikit terlambat tapi tidak apa-apa gitu. Yang kelima, jadi tadi aku sebenarnya itu bahas tentang kenyamanan di kamar, hiasan-hiasan. Sekarang baru barang bawaan, kebalik. Oke, jadi yang kelima adalah tentang barang bawaan. Kalau karena aku jauh ya, aku dari Padang ke Jogja. Nah itu aku dulu nggak tahu ya, jadi kayak semuanya mau dibawa dari rumah ke sini gitu. Karena nanti susah nyari, nanti ini nanti itu gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, jadi tiap aku pulang semester ke Padang, aku pasti selalu membawa barang baru dari Padang. Pokoknya aku bawa barang dari rumah bawa ke sini gitu. Sampai mama aku tuh bilang, kamu jangan semuanya kamu bawa ke sini kayak gitu. Nanti kamu balik gimana cara bawanya pulang sebanyak ini kayak gitu kan. Nah makanya kayak ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dulu. Ini penting nggak sih dibawa? Ini ada nggak sih di sana kayak gitu? Jadi nggak usah semuanya dibawa gitu. Memang sih kalau semuanya dibeli di sini juga butuh banyak uang. Jadi berusaha pilih-pilih mana yang penting, mana yang enggak gitu kan. Ini bukan menyuruh membeli semuanya ya. Ini maksudnya kayak lebih memilah-milah mana barang yang memang urgent untuk dibawa dan yang enggak. Yang mana yang bisa dibeli di sini dengan ketersediaan uang yang ada kayak gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya dalam rangka meminimalisir budget, kalau kalian deket sih kotanya nggak apa-apa ya. Tapi kalau aku dari Padang itu koper itu nggak muat semua barang gitu. Dulu aku bawa semuanya sih, jadi aku bawa koper yang gede banget kayak koper pergi haji. Ini aku tunjukin, aku gede banget sumpah sampai bawah sana nih. Bayangin ini koper yang 20 kilo. Ini aku nggak tahu ukurannya berapa, tapi ini biasanya kayak ini tuh 10 kilo aja udah penuh. Dan bayangin ini berapa kayak gitu guys. Jadi kayak gede banget kan gitu.
dan ini bakal menyusahkan aku nanti di pesawat kayak gitu, karena sekarang pesawat ya pasti aku nambah bagasi kayak gitu karena berat kayak gitu, dan 1 kilo bagasi itu bisa, dulu aja 2019 itu Lion 45.000, apalagi kalau misalnya aku naik yang lain kayak gitu lebih mahal lagi, dan sekarang udah 2022 mungkin lebih mahal lagi kayak gitu. Jadi kayak menyusahkan aku sendiri karena barang itu harus aku bawa pulang lagi kayak gitu, nggak mungkin ditinggal. Makanya nanti ketika mau jadi anak kos, belilah barangnya emang harus dibawa, nggak penting atau penting kayak gitu, jadi dipilah-pilah. Oke. Terus yang keenam, nah yang keenam adalah tentang mencuci pakaian. Sebenarnya ini lebih ke tips-tips dari diri aku sendiri ya guys. Jadi kadang kan kita ada yang pemalas. Jadi ada orang yang kalau rajin dia mencuci pakaian setiap hari, itu temanku ya. Dia akan setiap mandi atau sebelum mandi itu dia cuci baju kayak gitu. Jadi tiap hari itu dalam rangka untuk mengurangi atau dia mencuci dalam jumlah banyak kayak gitu. Jadi kayak supaya nggak terasa berat kayak gitu. Jadi dia mencuci tiap hari kayak gitu. Kalau aku tipenya yang mencuci sekali 3 hari kayak gitu. Dulu sekali 3 hari. Jadi kayak misal karena aku merasa kayak baru segini satu set doang, ngapain aku cuci kayak gitu, buang-buang sabun. Iya, terus malah jadi tanganku banyak sabun, setiap hari bersentuhan dengan sabun kayak gitu, sabun cuci. Jadi kayak gak deh kayak gitu. Aku lebih ke takut gitu. Padahal sebenarnya gak tahu sih ya, ini cuman pandangan pribadi aja. Terus akhirnya aku mencuci sekali 3 hari. Itu pun kayaknya nggak banyak sih, cuma dikit, kayak ya udah kayak 3 set atau 4 lah, dan itu masih dikit sih. Terus dengan kesibukan yang ada, tiba-tiba aku tidak mencuci-cuci selama seminggu, sampailah kainnya menumpuk. Aku cuci ini tuh biasanya langsung habis gitu kan keranjangnya, kalau ini tuh enggak, bersisa lagi, terus datang lagi kainnya lainnya menumpuk lagi gitu, sampai kadang aku di titik dimana aku lagi capek, aku nggak sanggup nyuci, aku nggak kuat, aku nggak mau, aku mager gitu, akhirnya aku laundry. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak nge-laundry itu lebih menghemat, tapi kalau misalnya kalian nggak ada tenaga ya udah laundry aja. Jadi sebenarnya tipsnya adalah jangan mager, jangan malas. Kayak mungkin bisa dicontoh temenku yang setiap hari mencuci, atau bisa sebenarnya sekali 3 hari itu udah pas sih, atau sekali 2 hari. Cuman karena aku kebiasaan kayak wah masih dikit nih, nggak usah lah, akhirnya udah seminggu menumpuk dia. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, itu teman-teman adalah perhatikan aturan ataupun norma-norma kesopanan kayak gitu. Jadi kan kita kalau di kosan itu nggak sendirian ya, kita hidup bersama, kita punya tetangga kos namanya ya, punya teman kos gitu. Jadi perhatikanlah norma-norma kesopanan, dimana kalau misalnya udah malam jangan berisik ya teman-teman, jangan bikin keributan, apalagi jam 11, jam 12 kalian tertawa terbahak-bahak gitu, itu jangan ya, karena siapa tahu ada teman kos yang udah tidur, atau ada yang lagi belajar karena besoknya dia kuis atau dia mau ujian, terus lo ketawa hahaha, itu mengganggu banget gitu. Jadi jangan apalagi teriak-teriak kayak gitu ya boleh ngobrol tapi jangan, kalian kan deket ya udah ngobrol aja gitu, nggak usah teriak-teriak, itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Jadi tolong kita hidup bertetangga, kita harus menghargai juga hak-hak orang lain untuk mendapat ketenangan, ketentraman kayak gitu. Terus juga perhatikan juga norma-norma lainnya di aturan kos. Kalau misalnya itu kos cewek, tolong jangan membawa, boleh kan bawa temen, aturannya cowok cewek itu boleh, tapi sampai depan doang kan, sampai keras. Tolong jangan membawa pacar atau temen cowok, pacar, siapapun itu ke kamar gitu. Karena aku lebih ke ini sih, kadang kan cewek itu misal aku pakai kerudung, terus di kosan aku nggak pakai kerudung nih, datanglah cowok naik ke kamar, itu kan kaget gitu kan, siapa tahu celana aku pendek kayak gitu loh, jadi kayak nggak nyaman. Padahal di aturannya udah ada, tapi kadang masih ada aja yang melanggar kayak gitu. Jadi tolong dihargai penghuni kos yang lain kayak gitu. Kalau misalnya kos kalian campuran, ya terserah kalian kayak gitu. Hargai aja lah, hargailah penghuni kos yang lain kayak gitu.
jangan aneh-aneh. Oke guys, mungkin sekian untuk vlog hari ini, sesi cerita-cerita curhat-curhat dan tipsnya. Semoga tips dari aku bermanfaat. Oke, kalau kalian misalnya ada yang mau ditanyain atau masih bingung atau butuh tips-tips lainnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, see you on the next video. Bye bye. I love you.